8 ikhtiar mencegah kepikunan. Jangan tunggu sampai terlambat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dokter Erta dari Klinik Kira. Beberapa hari yang lalu, saya kedatangan pasien yang bikin saya merenung cukup lama. Ya, usianya itu sekitar 70 tahunan. Masuk dengan keluhan nyeri dada dan tekanan darah yang tinggi sampai 220. Nah, setelah dirawat, tekanan darahnya itu alhamdulillah bisa turun dan stabil, tapi ada satu hal yang membuat keluarganya itu sedih. Beliau itu tampak mulai kehilangan kendali atas ingatan dan aktivitas sehari-harinya. Makan belepotan, sering melamun, baru makan udah minta makan lagi, baru salat mau salat lagi, dan saat asap jantung malah ngompol tanpa banyak komentar. Keluarganya bilang, "Dok, sekarang beliau seperti anak kecil." Nah, supaya hal seperti ini tidak terjadi pada Anda atau keluarga Anda, hari ini kita akan bahas 8 ikhtiar untuk mencegah kepikunan. Jangan lupa ya untuk follow akun ini, biar nggak ketinggalan info kesehatan penting. Dan tonton sampai selesai, biar nggak salah paham. Ada satu fakta penting, ketekunan itu bukan sesuatu yang munculnya tiba-tiba. Ada proses panjang yang berjalan diam-diam, seperti aplikasi yang berjalan di background, menghabiskan memori tanpa disadari. Tahu-tahu handphone itu ngelag, dan itu kurang lebih mirip ya sama otak manusia. Karena itu mencegah itu harus dimulai jauh sebelum tanda-tanda itu muncul. Banyak orang yang berpikir pikun itu wajar karena usia, padahal tidak sepenuhnya benar. Ada yang menua dengan ingatan tetap tajam, karena pola hidupnya itu benar sejak muda. Contohnya ya, Tun Mahathir Mohamad. Ya, beliau kan Perdana Menteri Malaysia. Usianya udah 100 tahun. Dan kabar baiknya, Anda itu sangat mungkin ya meniru beliau. Salah satu ikhtiar paling besar adalah menjaga pembuluh darah di otak itu tetap sehat. Ingat ya, otak itu butuh suplai darah yang lancar. Kalau tekanan darah tinggi itu dibiarkan, pembuluh darah otak jadi kaku, mudah pecah, atau tersumbat. Banyak kasus demensia vaskular itu bermula dari kebiasaan meremehkan hipertensi. Seringnya pasien baru sadar setelah lupa. Lupa mulai muncul. Bukan berarti harus jadi paranoid ya, tapi tekanan darah itu seperti tetangga. Cek sesekali, supaya tahu kondisi lingkungan itu masih aman. Selain tekanan darah, gula darah juga berperan besar. Pasien diabetes yang gula darahnya itu sering naik turun, itu ibarat otak yang naik roller coaster tiap hari. Lama-lama struktur otaknya itu berubah, dan kemampuan untuk mengingat itu menurun. Itu sebabnya, kalau misalnya ada yang suka ngemil manis malam-malam, sambil bilang, "Hidup cuman sesekali, Dok." Saya suka jawab ya. Makanya jaga biar lamanya itu maksimal. Kalau kita bisa menghindari hal yang mempercepat kerusakan otak, kenapa tidak ya? Aktivitas fisik juga punya pengaruh penting loh. Saya tahu loh, banyak yang malas gerak, tapi penelitian itu menunjukkan olahraga yang teratur itu meningkatkan kadar brain drive, neurotrophic factor. Ya, bahasa gampangnya, itu adalah pupuk untuk sel otak. Jadi tidak perlu maraton. Jalan cepat, 30 menit sehari aja itu udah cukup. Yang penting rutin, nggak heroik, 1 kali seminggu, lalu hilang 4 minggu. Otot yang bergerak itu membantu jantung memompa. Jantung yang baik, itu akan menjaga otak tetap sehat. Semua saling berhubungan. Kayak grup WA, keluarga ramai tapi ada gunanya. Lalu soal pola makan, makanan yang baik untuk jantung itu biasanya baik juga untuk otak. Kurangi gorengan, yang minyaknya itu udah pensiun tiap kali mau dipakai. Perbanyak sayur, buah ikan, dan kacang-kacangan. Lemak sehat seperti dari alpukat atau minyak zaitun, itu juga membantu menjaga kualitas pembuluh darah. Kita itu kadang sayang ya sama handphone, diisi baterai premium, casing yang bagus, tapi makanan untuk tubuh sendiri aja suka asal, padahal otak itu nggak bisa di-upgrade kayak RAM ya. Tidur juga jangan disepelekan. Banyak pasien yang bilang, "Dok, saya tidur 4 jam sehari udah cukup." Saya jawab, cukuplah untuk bikin otak Anda protes. Waktu tidur itu adalah saat sel otak itu bersih dari racun.
Metabolisme. Kalau kurang tidur, sampahnya ya numpuk. Salah satunya, beta amyloid yang terkait dengan Alzheimer. Jadi kalau misalnya Anda bangga, bisa begadang tiap hari. Coba dipikirin, itu prestasi atau alarm keras dari tubuh. Stimulasi mental juga sangat penting ya. Otak itu perlu dilatih. Baca buku, main puzzle, bahkan ngobrol sama cucu. Itu bisa meningkatkan koneksi antar sel otak. Yang penting itu bukan jenis kegiatannya, tapi konsistensinya. Sama seperti otot, kalau nggak dipakai, ya Anda akan menyusut. Jangan pikir Anda itu sudah pintar. Dari lahir karena otak itu bisa turun performanya. Kalau misalnya berhenti diajak kerjasama, jangan lupakan juga yang namanya interaksi sosial. Kesepian itu bukan hanya perasaan, tapi kondisi biologis yang meningkatkan risiko terjadinya demensia. Manusia itu memang makhluk sosial, dan ngobrol dengan orang lain itu membantu otak tetap aktif. Terlalu sering menyendiri, itu membuat pola pikir jadi mandek, emosi turun, dan ingatan jadi ikut melemah. Bukan berarti harus jadi ekstrovert ya, yang penting ada koneksi yang rutin. Video call ke anak atau cucu, itu juga udah cukup. Dan yang paling sering dilupakan, periksa kesehatan secara rutin. Banyak loh penyakit yang memicu kepikunan muncul tanpa gejala di awal. Kalau dicek aja sejak dini, kita itu bisa potong benang kusutnya sebelum makin membesar. Tidak perlu setiap hari datang ke klinik, cukup teratur sesuai kebutuhan. Sama aja seperti servis motor. Kalau dicegah, ya lebih murah daripada nunggu rusak baru dibenerin. Terakhir, peran keluarga. Itu menurut saya sangat penting ya. Dukungan emosional, lingkungan yang aman, jadwal hidup yang teratur. Nah, semua itu membantu menjaga fungsi otak. Banyak pasien yang sebenarnya itu bukan parah, tapi karena lingkungannya ya tidak mendukung. Kondisinya itu makin lama, makin menurun. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan rumah yang hangat dan rutinitas yang teratur. Ikhtiar mencegah kepikunan. Itu tidak bisa menjamin 100% bebas resiko. Tapi memperlambatnya itu sangat mungkin. Ingat ya, tujuan kita itu bukan hanya hidup panjang, tapi hidup panjang dengan kualitas yang baik. Tidak ada kan yang mau tua, tapi tidak kenal sama anak sendiri. Jadi mulailah langkah kecil hari ini, karena otak yang sehat adalah tabungan di masa depan. Bagikan ya video ini ke teman atau keluarga, supaya lebih banyak orang sadar bahwa menjaga otak itu harus dimulai dari sekarang, bukan nanti. Setiap share Anda itu bisa jadi penyelamat kualitas hidup seseorang di masa depan.